Ketinggal, kegeser, ketinggal aja. Gimana awal saya? Alhamdulillah. Mana musimnya? Sampai akhir itu. Yang kedua tsunami, yang merasakan tsunami, Geser seorang masa, geser seperti itu, yang geser, yang belajar. yang kedua tsunami mana? Iya seorang. Harus semakin normal. Siapa? Pasukan. Siap. Pasukan. Siap. Sebelum semua ini berlalu bersama. Kemudian, dan abang panglima berikan dari panglima kemarin dia bicara bahwa Allah itu apapun yang Allah lakukan termasuk ucapannya, pernyataannya itu berdasar, tidak sembarangan. Dasarnya Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis. Tidak sembarangan. Kalaupun misalnya ada yang curhat ke Allah, karena kamu juga itu pasti dasarnya Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Ini nanti itu Alhamdulillah. Biar saja mereka yang tidak tahu benar, tidak ragu macam-macam yang mereka sudah paham. Dan itu kita sudah betul kita berada dari bangsa. Siap? Siap. Siap. Allah Siap. Gas. Begitu panglima, istilah panglima itu. Ya, itu ada terlebih. Nah, kesalahan Muhammad surat Al-Baqarah ayat 200 Al-Baqarah ayat 274. Jadi teman berdoa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda adalah ayat pemilihan panglima. Dan pemilihan panglima ayatnya sama, sesuatu. Pemilihan itu praktek pasukan ayatnya sama. Sapi atau perusahaan 274 anu tadi kurang pasukan bersama sekali-kali bukan bu tinggal bu kalau itu ini baca ayat
salah, saya kehilangan. Itu saya dua, salah. Saya tahu ya, salah kebenaran. Ketika mereka maju melawan Jalut dan bala tentaranya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, bukanlah langkah kami dan menangkanlah kami atas kaum yang kafir. Jika Tuhan masukkan, ada sama. Selagi sekiranya hati ada sama. Allah wasabir aqdamana wangsurna ala kafirin. Pasti dihadapkan dengan berbagai situasi kondisi anda terlalu anda terlalu antara berbana api kalinya Allah api antara Rasulullah dan Rasulullah kami bersama Allah SWT kami biasa Rasulullah saksi yang bersama Allah SWT apa orang yang dalam berbekas ada dua berlaki di antara berlaki ada dari nah itu berlaki kalau berlaki itu yang boleh ada yang berbeda yang berubah hari ini banyak yang menurut bahasa baik tapi juga boleh Allah kebaikan sebenarnya tapi Allah kebaikan kalau ada kebaikan sama tapi Allah ini Allah jadi Allah maksudnya berdoa lagi yang beri lagi itu dari Rasulullah mereka ini ayat hari ini yang turun dari Allah mereka Allah mereka Allah bilang pada dulu dan pada mau lagi gimana lagi kalau yang ada dari itu pada api mati masuk apa ini masih Allah sabar dan sabar waktu hanya waktu yang bisa menjawab dan menjawab sudah. Insya Allah pasti akan terjawab sudah apapun itu. Ya, termasuk pernyataan Allah yang membuat kita seperti saya teman-teman bapak ibu orang
bulan awal saja. Harus besar seperti itu. Iya. Lalu kalau seperti itu akhirnya kita ini mulai kalau besar apa? Itu lah. Kalau bisa jangan sampai namanya seperti hari ini. Jadi Cimahi masih ada Cimahi. Kadang-kadang kita ada Cimahi saya. Dan orang Cimahi apabila di luar mana itu? Cimahi apabila di luar setelah itu dan untuk memperkuat keyakinan kita pada hal tersebut. Sebab di antara ciri murid wasafur bil mahmud sabar menjaga menjadi ridho oleh seorang iman sabar menjaga batas menjaga Imam Al-Hadad dari ciri murid tadi menjaga batas-batas batas dijaga wallafa bil dan wallafa bil melaksanakan janji memenuhi segala janji yang telah diadakan. Terus wassabu ridho bil wujud ridho tapi ayat wassabu adalah sabar menurut ayat dan adalah menjadi ridho sabar adalah ciri murid. Bukan saja korbanah ahli alina sabran wasabri dan maka masukkan ala kaumnya kafirin itu sama dulu umat orang kalau tidak ada masukkan ala kaumnya kafirin maksudnya sama bersama karuan berkasiul mengenai Allah untuk Tuhan kafir tahu tapi pada puncak Islam adalah ilah lepas dari Allah kubur dan kata kepada saya alhamdulillah atau di tungtungan atau di bencana sudah berada di ujung ilmu agama Islam. Ini yang dicari oleh siapapun yang mempelajari ilmu agama Islam. Apa? Makanya kita sudah berdoa, kita sudah ditahui, sudah bersama, sudah ikhlas, sudah ridho, dan sudah hidup selalu bersama Allah. Semoga berasa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasul al-kutub Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala Ya karena udah ya pasti. Iya karena. Mustaqim, shiratal ladzina. Yang sangat saya hormati waktu bersama. Kemudian yang saya hormati
Amin. Terkait masalah antara bahasa Korea sebagai nah, saya menerima dari lisan bangsa secara langsung tentang kalimat itu diantaranya al-hikayat wa ahwal arifin jundun min jundudillahi ta'ala yukawbiha kumbal muridin. Al-hikayatu al-hiyah dan pirang-pirang hikayat kertas boten kan kertas boten sakit itu kertas boten Palembang. Nggak ngerti ya, pakai bahasa Indonesia berarti. Jawa Timur, Palembang, Jawa Timur, Jogja. Jadi al-hikayatu hikayat-hikayatnya ahli ma'rifat wa ahwalul arifin gerak-geriknya ahli ma'rifat. Jundun min junudillahi ta'ala. Itu adalah bala tentara dari sekian banyak bala tentaranya Allah, yuqawi biha qulubal muridin, yang dengan itu semuanya, dengan hikayat, dengan ahwal arifin, yuqawi biha qulubal muridin, untuk menguatkan kolbunya para murid semuanya. Bagaimana maksudnya? Manakiban teh di antara sekian banyak bala tentarana kumanakiban teh bakal dibere kekuatan hate dina mayunan segala situasi permasalahan. Kata pangersa yang pernah saya dengar langsung, orang yang hanya dikir saja tidak manakiban, tidak akan lebih kuat keadaan hatinya ketika menghadapi permasalahan dan persoalan dibandingkan orang yang dikir plus manakiban. Itu. Ya. Jadi eta teh keringuatan hate eta teh. Bu. Kan hate teh kadang-kadang sok loyoknya. Sok aya bahasa nah hanya pan abdi teh kan saya itu sudah dikir, sudah seperti ini, tapi kok kenapa hidupnya masih begini aja gitu. Ini kieu-kieu wae hidup teh gitu. Berkeriput. Padahal tadi tidak akan Allah menyatakan firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Tadi Pak Dokter, di antaranya adalah sobar. Kalau kalam sahabah, syarat mutabaah itu adalah sobar, la ghairuh, tidak ada lagi. Syarat ikut guru itu mesti sobar. Karena jika tidak sobar, kata bahasa fafiraku bainahuma, maka akan berpisah di antara keduanya seperti Musa dengan yang diikutinya, yaitu Nabi Khidir. Sering Pangersa menyampaikan Nabi Musa itu adalah sosok Nabi, Rasul, ulul ajmi yang dijadikan oleh Allah contoh perjalanan murid gagal. Karena tidak sobar, bukan hanya nanya, tapi mempertanyakan. Murid gagal, contoh untuk umat. Ada contohnya, artinya sekelas level Nabi saja ketika berguru bisa gagal. Karena tadi banyak komo nganaha-naha ka guru mah. Nahanya kieu zaman bahaos mah naha. Gagal eta mah. Sudah, sobar saja ikut. Ya, karena syarat berguru itu sobar teh. Nah, kembali ke tadi, untuk menguatkan hati setiap murid, yang mana pasti setiap murid diberikan ujian sesuai kadar hawa nafsunya. Diuji sesuai keinginan hawa nafsunya.
Kabeh murid diuji. Nu berilmu diuji ku ilmuna, nu berpangkat ilmu ku pangkatna. Semuanya diuji tanpa kecuali. Yang mana ujian ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk semakin mendewasakan sikap jiwa di dalam hidup ini, bahwa kita mesti sadar bahwa puncak perjalanan ilmu ini, puncak perjalanan thariqah, mesti memiliki sikap jiwa yang pasrah sadar terhadap pengaturan Allah. Saya dari Pangersa waktu itu. Awalul ilmi ma'rifatullah. Awal mula ilmu itu ma'rifat. Puncaknya ilmu adalah tafwid ilallah. Tafwid, berserah, pasrah. Jadi kumaha tuh? Setiap skenario ujian, di situ guru sedang memberikan pendidikan. Ada yang diberi jamaliyah, ada yang diberi jalaliyah. Aya nu diajar dikir teh Bu Haji eti, diajar dikir teh maju dagangna teh. Usahana teh maju, karirna moncer. Begitu belajar dikir teh. Bahwa itu juga ujian bangsa jamaliyah. Apa itu jamaliyah? Jamaliyah adalah rahmaniyah Allah dalam kelembutannya, eta jamaliyah. Artinya sesuai keinginan. Tapi ada juga ujian jalaliyah. Jalaliyah Allah itu rahmaniyah Allah dalam ketegasannya, sehingga kita tidak punya kuasa. Allah sedang menunjukkan sifat jalalnya. Allah sedang menunjukkan sifat kemahaperkasaannya. Sehingga orang tidak terupaya. Contoh, hayang madagang teh maju, matak diajar dikir, kok kenaon? Diajar dikir jadi dagang teh tambah mundur, itu kumaha ya teh? Pangersa sampai gini. Sok dibaca doana. Innalladzina yubay'unaka inama Allah faman nakatsa fa innama yanqusu ala nafsi wa man aufa bima hada. Sering Pangersa menyampaikan, talqin itu ikatan. Talqin baiat itu ikatan. Faman nakatsa fa innama yanqusu ala nafsi, seperti ini. Ikatannya seperti ini. Sudah belajar dikir, kok usahanya mundur, keyakinan kurang, amalnya tinggalkan mundur. Sudah belajar dikir, kepada guru teh jauh, buruk sangka we, ngarasula we, mundur. Amalan sudah mulai tinggalkan hiji-hiji. Lama-lama ketika semakin menjauh dari guru, seperti ini. Lepas ikatannya. Ikatan itu bisa dikuatkan dan bisa lepas. Saya mendengar langsung dari ikhwan di daerah sebelah timur, kasih kebelusukan. Dengan adanya fenomena kejadian di media sosial, yang mana awal pertama datang ke sini rasa luar biasa mahabbahnya. Tetapi dengan adanya media sosial, sampai beliau ngumpulkan buku-buku karya Pangersa Abah, tongkat, peci merah putih, diserenkeun abdi marek eureun ti ayeuna. Itu kejadian. Lain bohong, saya sedang bercerita di sana, di sebelah timur. Dengan adanya media sosial, ya, karena tadi lain maca Quran, macana medsos. Ari Quran dia rantep, ari medsos ngayek-yek. Hasilnya gitu. Padahal cek Quran, kudu sabar. Lamun rek nuturkeun jalma anu senantiasa ngagerok ka Allah. Kudu sabar syaratnya. Saya katakan naudzubillah, sampai Kak dia beli rompi merah putih, tongkat, peci, buku-buku dikumpulkan. Ti dinten aya nama abdi mah cenah bade liren wae. Akhirnya kemana? Orang itu kembali
ke bawah, kalebak, ditalkin deui ku mantan wakil talkin. Gitu. Padahal adanya ahli talkin. Ini wakil talkin, ini wakil talkin. Adanya istilah wakil karena adanya ahli talkin. Lamun ahli talkin geus eueuh, tidak ada. Wakil tidak ada. Tesah ngawakilan saha? Baca tafsir Al-Jailani dari Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tafsir Jalalain maghdu, apa itu maghdu? Dibendu, dimurkai, hanya nunjuk al-Yahud, Yahudi, dolin an-Nasara, Nasrani. Tidak salah, tidak salah. Orang ulama, tafsir Jalalain itu tafsir kelas pertama. Kudu ngaji Jalalain tafsir, lamun santri. Sehingga di pesantren, Jalalain itu kitab tafsir yang wajib dikaji. Jalalain heula. Naik tafsir Sawi, naik tafsir Sawi, tafsir Munir, ada yang Ibnu Katsir, dikaji. Tapi ketika membaca tafsir Al-Jailani tentang orang dolin, arju'u ba'da usul, orang yang kembali setelah sampai ke tujuan. Sudah dimakrifatkan, sudah diusulkan, dia keluar meninggalkan ahli usul, kembali ke makom umum, itulah sesat. Sekarang gampangnya begini, saya tanya, pangarsa Abah Aos itu ahli usul dan bisa mengusulkan, usulnya ibu oleh siapa? Oleh pangarsa Abah. Ma wasola man wasola ila bisohbati man. Tidak akan bisa usul kepada Allah orang yang ingin usul kecuali mau bersama dengan orang yang sudah usul kepada Allah. Bersama itu bukan mesti pakai geye lain. Kemana-mana ditutup lain. Abah di Sirna Rasa, kita di Cimahi, tetapi amaliyah pangarsa Abah tekun oleh kita dikerjakan. Hakikatnya sedang bersama. Lama sapat baina murid wa syekhihi. Tidak ada jarak murid dengan syekhnya. Ketika murid ikut petunjuknya, maka guru membersamainya. Ketika murid mengamalkan apa yang menjadi kesukaannya, guru membersamainya. Sebaliknya, kalau murid sudah mukhalafah teh naon cenah? Tojaiyah, mukhalafah teh. Tojaiyah teh bahasa Arab eta teh ada bahasa Cimahi naon patukang tongong ya gitu. Bertolak belakang. Ya. Guru kakaler ari murid kakidul, guru kakaler murid kakidul. Patukang tongong. Tong sok asapang abahna, oboh ikut abah. Tinggalin kalakuanana. Uji konsistensi, namanya uji konsistensi. Saya termasuk orang yang di dalam hal kemursidan, ini observasi ke Azainiyah kali itu hula. Saya termasuk. Oh kok begini? Oh khataman tidak ada di sana. Oh harian. Khataman itu diamalkan di sana dulu. Hanya hari manakiban, besoknya manakiban, malamnya baru ada khataman. Kalau hari-hari tidak ada. Wiridnya umum. Artinya ketika di podium, la ilaha illallah, sehari-hari tidak seperti itu, sehari-hari tidak mengamalkan sesuai petunjuk guru, berarti tidak ada konsisten. Tidak konsisten.
omongan orang yang tidak konsisten tidak bisa dipegang. Eta mah naonnya tanya besar. Idharul iman bilisan wakit manu. Jadi itu namanya sifat apa? Sifat. Ya, kalau berani dipangmatakan kita ikut Abah, buktikan dengan sikap dan perilakunya. Pengukul ngomong mah gampang. Ikut guru tepat tipe porose, aduh. Ikut guru teh butuh perjuangan luar biasa. Walaupun bahasanya mudah, ikut non hesena, ya ikut. Nah, setelah baca tafsir Al-Jalani, kok beda? Magdu kalau tafsir di kelas pertama adalah nunjuknya al-Yahud, kaum Yahudi yang dibendu itu, yang dimurkai. Kalau Al-Jalani mengatakan orang yang ragu terhadap apa yang diamalkannya. Orang teh keur nuturkeun bangsa Abah. Ya, ngamalkeun bangsa Abah. Tapi ragu, orang teh ragu. Tah eta teh masuk ke dalam maghbu orang teh. Ari dolin sudahlah dia sampai kembali. Geus babarengan sudah bersama dengan ahli usul. Dia memilih saya mah berhenti aja dari bertorekat. Tah eta teh dolin ngaranna teh. Sesat. Jadi enaknya ngaji tasawuf itu tidak nunjuk orang. Ya. Itu sesat. Ini perilaku kita juga bisa mencerminkan kita orang yang maghbu, bahkan bisa jadi kita juga orang yang Maka jangan suka sibuk melihat itu. Tingali diri sorangan. Geus nepi ka mana nuturkeun guru teh. Gitu. Ngaji torekat mah. Ya. Sehingga tidak heran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afatuddin salah satun. Tulis Bu, afatuddin salah satun. Ruksaknya agama dikarenakan 3 golongan manusia. Kamari mah opatnya diterangkan hijinya. Nu kamari heula nu kamari. Genjlongna alam dunya, ruksakna ieu alam dunya, terjadi musibah di mana-mana. Gunung rugrug cai naik, ya. Dikarenakan opat perkara kahiji, naon cenah? Non? Para wadeui kumaha? Bi alimin fajirin, bi imamin jairin. Terus kadituna bi goniyin zalimin. Terus naon deui? Opat, sok sebutan. Ang semua maju atuh waina we lah. Salah satu din, afatuddin salah satu. Ruksaknya agama dikarenakan 3 golongan orang. Faqihun fajirun, imamun jairun, mujtahidun jahilun. Ieu nu bahaya mah nu katilu, Pak. 1, rusaknya agama sahabat Nabi. Orang yang pertama faqihun fajirun. Orang yang paham syariat tapi sok ngakal-ngakalan eta ilmu syariat. Ngarti fikih tapi tutup mata terhadap kesalahan-kesalahan. Contohna menang duit haram. Keur candi berek mah haram. Dikirim mangga. Bangsa ieu kanggo pembangunan. Nominalnya ratusan juta. Jadi itu tekenceng deui patiau tuh haram teh kitu. Oh hanya kenging. Harum. Orang yang sudah paham fikih tetapi perilakunya bertolak belakang dengan aturan syara, faqihun fajirun adalah orang yang merusak agama. Imamun jairun, seorang imam, seorang pemimpin yang sudah tidak bisa lagi meletakkan dasar keadilan.
Mun rumah tangga teu bisa adil dina rumah tangga. Kalau pemimpin institusi tidak bisa adil terhadap yang dipimpinnya. Cakupan lebih luas negara. Yang ketiga, mujtahidun jahilun, orang yang menetapkan satu ketetapan hukum di dalam agama, jahilun, bodoh ilmu. Ngahukuman orang teh dan menetapkan hukum seseorang ini sesat, ini mesti berdasarkan istimbat pengambilan hukum. Istimbat cara mengambil hukum, kalau dalam ilmu kan ada istimbat, ada istiqro gitu. Ini mah istimbat, mengambil penetapan hukum. Tidak boleh keluar dari Quran, hadis dan qaul ulama. Pangersa Abah menyampaikan kalam-kalamnya sudah pasti berdasarkan aturan syara. Karena pangersa Abah mustahil tidak paham ilmu, mustahil. Karena saya dulu memilih pangersa Abah itu gara-gara apa? Senior, karena saya sudah duduk di Mubalik di zaman Abah Anom. 2005 saya ketemu pangersa Abah Aus. Bergabung dengan Suryalaya 2007. Belajar tarekat 2003 awal. Masuk di jajaran Mubalik. Di situ terjadi pemahaman seperti ini. Kalau mau Anda ikut ilmu, ikut ajangan jajan. Kalau mau amal, ikut ajangan gaos. Saya mikir, butut-bututnya pernah ngaji. Masa iya sekelas ajangan gaos hanya ilmu saja? Tidak amal. Ini logikanya mesti bermain. Kerangka berpikirnya mesti jelas. Kalau mengatakan ikut ilmu, ikut ajangan jajan. Ikut amal, ikut ajangan gaos. Itu berarti ajangan jajan berilmu tanpa amal. Ajangan gaos beramal tanpa. Ini rasional seperti itu. Logika seperti itu. Paham sampai situ? Kalau ada pernyataan, kalau kamu ikut ilmu, ikut ajangan jajan. Kalau kamu ikut amal, ikut ajangan gaos. Itu berarti sesungguhnya menyatakan orang yang berilmu ini ajangan jajan, tetapi belum tentu beramal. Ajangan gaos ketika itu beramal, tapi tidak ada ilmunya. Kan seperti itu. Maka logika saya berpikir, menganalisa. Dianalisa kan kecerdasan kognisi mesti 6 tingkatannya. 1 mesti tahu, 2 mesti paham, 3 mesti mau menerapkan, 4 menganalisa, 5 mengevaluasi, 6 mensintesa. Tentang paham saja mesti paham secara 1 translasi, 2 ekstrapolasi, 3 interpolasi, dan interpretasi. Paham saja 4 tingkatannya. Terus panjang tingnya, pertimbangannya hawa sakitulah guys. Kecerdasan kognisi, kecerdasan otak dikatakan baik jika 6 tahapan sudah ada. Saya melihat pangersa Abah sudah lengkap di dalamnya karena pangersa Abah sudah mampu mensintesa. Mensintesa itu menghadirkan sesuatu yang belum, yang orang ngawang-ngawang tapi pangersa Abah dihadirkan sejak sekarang. Contohnya seperti apa? Orang berbicara akhirat, akhirat itu nanti. Surga itu nanti. Neraka itu nanti, gitu kan? Pangersa Abah mengatakan, akhirat itu sekarang. Nikmat surga itu sekarang. Dan siksa neraka juga bisa dirasakan. Itu namanya mensintesa. Mensintesa tingkatan kognisi tertinggi. Mulai dari apa? Dari tahu. Setelah tahu, naik jadi paham. Untuk paham saja, mesti paham secara translasi. Kalau santri mengatakan pahamnya 1 bilogatun arabiyah, bagaimana ilmu nahwnya, bagaimana sorobnya, mantek, bayan, badil, sorol, semua dibahas. Abah paham itu. Abah ahli mantik. Kalau saya buka Alfiyah Ibnu Hamdun ketika Abah nulis doa akhir awal tahun, secara penulisan kan ada yang protes, Kiai. Ini kok penulisannya kurang tepat. Ternyata ada di
kitab Alfiyah Ibnu Hamdun. Yang mana kitab Alfiyah Ibnu Hamdun kitab tebal, Pak. Masya Allah. Saya bilang ini bukti bahwa mursyid itu mewarisi al-ilmul ulama wa siyasatul muluk wa hikmatul hukama. Saya suka nanya ke ahli-ahli, ini menurut panjenengan, karena saya orang-orang Jawa sana ininya. Menurut panjenengan ini gimana katanya kok sekedap yai iki wonten nang kitab halaman berapa dipotokan sama beliau tek. Ini ada katanya. Jadi apa? Benar sudah perusahaan itu sesuai kaidah katanya. Ya sudah saya bilang menambah keyakinan. Jadi membuktikan pangasaba ahli ilmu itu terbukti bahwa apa yang beliau sampaikan berdasar semuanya. Bahkan ada di dalam kitab-kitab level tinggi. Lamun kiai karek ngaji jurumiah mah moal nyahun eta mah geus moal nyahun we. Ya. Mana Aipan? Nya Aipannya. Karek ngaji al kalamu wa lafzu murakabu pido mah moal nyahun eta mah lah. Gitu. Nah, kembali kepada tadi mujtahidun jahilun. Orang yang sudah berani menghukumi seorang tanpa dasar ilmu, dia adalah perusak agama. Kan mestinya tabayun dulu, nanya datang. Ini Abah bagaimana? Dari kitab apa? Ya pasti kalau datang nanya dijelaskan. Karena murid-murid Abah itu semua juga banyak ahli-ahli. Ahli bahasa banyak. Beliau juga ahli di bidang calon profesor. Ya, sing lancar profesor. Beliau pensyarah kitab Miftahus Sudur. Saya kebagian boga tuh. Dulu pendidikan training dai 2013, saya generasi awal dibekalan kitab Miftahus Sudur, syarah kitab Miftahus Sudur. Beliau yang nulisnya. Pada nuhun dibaca ku syukuri. Oh iya. Ketemu semuanya. Jadi dulu bang ngomong teh biasa nama tong kosong nyaringu anjing manggonggong. Gitu we geus lah. Biasanya dulu bang ngomong teh eta teh nu belegug gitu teh. Bodoh ilmu biasana mah. Keun wae ngararoceh itu sedengikeun we. Urang mah kacamata kuda tingali. Siap? Wah, kudu kitu murid mah. Ketika ngomong mesti berani bertanggung jawab. Nah, jadi mujtahidun jahilun sekarang merebak di mana-mana. Saya merasakan itu. Karena ketika orang ngomong berstatement, saya baca biografinya, rekam jejaknya, Mas Andre di mana, kuliah naon, saha guruna, sanad ilmuna ka mana. Mun ngajina tina via YouTube, tina pacebok, lah anu kitu mah dicoret ke saya mah, katu teh ngomongna alus oge. Ilmu itu mesti jelas, sanadnya kemana. Kita nih murid-murid Pak Sabah bersyukur bukan hanya sanad ilmu dan amal, kita mah sudah punya sanad ruhani yang tersambung sampai ke hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, saya bertorekat 2003 dari yang lain dulu. Torekat yang sama, tapi beda mursyid. Saya pindah ke Suryalaya karena suruh pindah oleh guru. Jung ngalih Ka'bah Anom, raskeun di ditu. Jadi lain cilencang ka bawa palit ke Suryalaya teh teh. Panyangkan Lukman ngomong, karek kamar yang kata wakil takin, aing geus tiba heula ngomong. Da ka Suryalaya teh dipindahkeun ku guru kuring mah. Masalah riyadoh latifah geus beres. Riyadoh muraqabah geus asup. Riyadoh muraqabah 20 muraqabah puasana 3 hari samuraqabah kali 20 60 poe puasa dikir khopina 1 muraqabah contoh ahadiyah tungkul 10.000 kadinya. Ma'iyah akrobiyah 10.000 naik wilayah
20.000, naik 30.000, 40.000, turun 10.000 terus. Capek Pak, berat. Maka oleh pangasabah diringankan, geus wae. Ku abah wae nu karena itu nama. Saya yakin abah mengalami yang berat-berat, ya kita mah tinggal Ya. Jadi bisa ngomong kieu teh pan aya lah, karek ngomong kamari pada diangkat wakil talkin. Saya sudah beres riaduh karena itu teh. Murokobang singasaan. Mata kaya ngomong teh bisi hayang nyobaan, hayu bareng. Saya tidak lagi dikerjakan, sekarang bermusik kepada pangasabah. Kan tudingannya mursidna 2, mursid uing mah mursidna 3, mengalami 3 kemursidan. Lain mursidna 2, saya bukan mursid 2, saya mengalami 3 masa kemursidan. Mursid saya yang pertama, Abuya Ki Haji Muhammad Yahya bin Ki Haji Azhari, menerima dari Syekh Ali Zainal Abidin, menerima dari Mama Tola bin Ki Tolabuddin Cirebon. Jalurnya sama, beda cara dalam riadah suluknya. Pindah ke Abah Anom. Saya sempat nanya ketika di Dago Kapungkur tahun 2007. Pan Abah sok kaditu. Ketika di Dago saya nanya, kenapa ya kasur Yalaya mah enak, talkin teu kudu puasa heula, jeung cukup sakali. Eta mah pas Abah ngajawab langsung kieu. Iya naon? Dompet. Mending mana? Dompet hiji tapi pinuh usina, jeung dompet 7 tapi kosong. Milih mana? Lamun otakna sehat nu hiji tapi pinuh. Ya, otakna sehat, waras bergas. Oh, jawaban kesimkuring. Berarti sanajan riadoh 7 latifah, ari kosong mah eueusian, dompet 7 tapi ku Abah Ano mah ajengan. Gitu Jadi ieu mah ku pangasabah sok teruskeun. Abah teh tos nyebut ajengan ka simkuring. Simkuring ge bingung, pan kuring mah karek oge keluar di pesantren pan, karek anyaran kawin eta anyaran nikah teh. Ajengan. Gitu aja. Oh, gitu. Mikir kuring teh, oh. Nah, tapi bener. Airpan, Kapungkur teh ngaji teh Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah, Nasrudiniyah, Ihya Ulumuddin. Sapina geus buku deui, sapina Sulam Topek. Geus ngaji karena itu teh. Tankihul Kaol, dikarana rajin karena itu teh. Tapi teu paham, masuk bab dikir teh. Termasuk lamun asup kana bab ma'rifat. Dina kitab tasawuf aya bab ma'rifat, guru teh nyebutkeun ieu mah lain bagian urang, jero teuing, urang mah nu biasa we. Ta eta. Sim kudu nyeun panasaran eta. Nah, tiap ngaji bab ma'rifat urang mah nu biasa we, ieu mah jero teuing. Sehingga tidak heran umat itu otakna pada pinter tapi hatena kosong. Karena ma'rifat bagian hati, ilmu bagian otak. Pala linter tapi ahlakna teu balener. Kata di ma'rifat teh fal ma'rifatu fi'lul qalbi. Ma'rifat pekerjaan hati. Saya bersyukur. Termasuk sinarasa sebelum rame, waktu dulu mah can ninggal 2007 sok kaditu bawa tamu. Masih pada gelap jalan oge. Dusun Cisiri tulisannya teh aya lapang poli eta teh nu ayeuna gelar pinggir masjid teh lapang poli eta teh, jalan teh nanjak gitu. Kampung rahasia tulisanna teh. Masih sepi, sering kepada masabah. Termasuk diajak makan harus binikmat diajak di sarangan tuang teh sarang Abah, sarang Umi Ros, bung tiluan. Ajengan ka dieu tuang. Mam, ajengan ka dieu mam. Nu sanes mah kapangker wae. Saya masih ingat dari Umi Roslani, cep sing ageng mamna meh montok, da pegang pan kuring mah. Eta mah Abah teh, tuang,
Tah, saepkeun jangan. Dikeduk ku sendok. Sangu abah teh. Dikeduk. Tah, saepkeun. Sareng Umi Ros sing ageng, cep mamna meh montok. Kalau saya awal ke Suralaya cuma 45 kilo berat badan. Celana teh nomor 27. Kurus. Makanya Umi Ros, cep mamna sing ageng meh montok. Jadi tentang hal-hal luar dalam bab tarekat saya sudah ngaji itu. Nah sekarang kalau ada ngomong miring-miring tarekat, saya jadi tameng termasuk di hegara mana pan ieu cacer teh ku 7 RT teh ieu dikumpulkeun RW 8 kelurahan hegara mana dari RT 1 sampai RW 7 mengadakan silaturahim forum. Isinya apa Bang Andi? Komandan, isinya apa? Bukan silaturahim, tetapi bagaimana menghantam tarekat ketika itu. Yang jadi tamengnya siapa? Uing. Dari jam 9 malam sampai jam 2 pagi basul masail tentang tarekat. Izin Allah, karomah Abah Anom, semua sudah disaku jawabannya. Akhirnya wetah basul masail teh. Menyerang ke 7 RT teh. Akhirnya tarekat bisa berkembang di hegara mana. Saksinya Ibu Ani hadir enggak sekarang? Ibu Ani bisa berkembang di hegara mana. Asalnya sembunyi-sembunyi. Kenapa? Berani bertanggung jawab secara keilmuan. Ketika kita menancapkan bendera, mesti siap dengan pertanggungjawabannya. Semua ikhwan Cimahi siap ngagedekeun Masjid Agung Cimahi? Siap ngagedekeun tarekat? Siap, udah siap. Dah panitia mah hanya ngurus ngumpulkeun, dibikeun deui pan. Teh pan ibu calik teh mayar teh. Ngan hitut wungkul teu mayar teh. Kita mayar teh. Ya. Jadi kita jangan masuk ke golongan mujtahidun jahilun, berani menghukumi seseorang tapi tidak tahu ilmu, bodoh ilmu. Jangan. Anda penghancur agama. Nih, khususnya ke para dai ya. Besok ngomong di forum-forum, besok khutbah Jumat. Entong jangan mudah membid'ahkan orang lain. Jangan mudah mengatakan sesat. Itu salah. Tidak ada misalnya. Jangan seperti itu. Sebelum Anda yakin benar pasti membuka berbagai macam literatur kitab keislaman. Itu dalam maka waro. Pangersa abah teh waro. Saya menyaksikan. Makan abah sedikit. Tidur abah bahkan hanya tawajuh. Kata Imam Ghazali, waro itu arbaatun, ada 4 tingkat. Waraul adil, waraul salihin, waraul muttaqin, waraul siddiqin. Pangsabah ada di waro siddiq yang tingkat tinggi. Apa artinya? Sanggup meninggalkan sesuatu yang halal walaupun sedikit ketika ia tidak menambah ketaatan kepada Allah. Teu nambah deukeut ka Allah teh walaupun halal. Walaupun sedikit ditinggalkan. Maka makan hanya secukupnya untuk ganjal. Kan begitu. Pas saya meningali setiap langkah abah adalah ilmu. Kan begitu saya. Karena kata Abah Anom, aos. Aos itu bahasa Sunda. Artinya baca. Maka gerak-gerik panggasa abah, saya baca. Maka abah ngomong ke pasien ketika itu, tuh tukang nguntit. Eta tukang nguntit tak jangan mata. Nguntit tahu? Menguntit. Mengikuti dari belakang, diam-diam, tetapi detail ditinggali, lengkahna kumaha, yeuna kumaha. Eta teh nguntit. Ini orangnya kata Abah, tuh tukang nguntit. Ikut dari belakang. Dari dulu. Dari Dago, kadang ke Ciburial. Dari Ciburial langsung ke Igit Garnasi, ke Posman Rojali, langsung ke Jakarta, langsung ke Bekasi. Rutenya seperti itu. Jadi ikut bangsa Abah sudah dari dulu, saya dari 2005. Alhamdulillah, maka bersyukur Bapak Ibu. Sekarang kita ikut bangsa Abah Aos, yang mana Abah Aos itu potret Abah Anom kepada saya. Abah Anom kepada saya. Upami hoyong uninga potret Abah, tuturkeun wae Aosnya. Orang kan ngomong,
Abah Anom sudah tidak bisa apa-apa, saya diajak ngobrol oleh Abah Anom ketika itu. Termasuk ini, masalah kemursidan, itu tadi. Sampai saya akan direcak, dikeroyok oleh pengurus se-Jawa Barat, dikumpulkan di Masjid Al-Furqon, Cimuloid, datang. Rek di sidang, siap. Disuruh berangkat oleh Abah. Ajengan, iya abi ade tabrani puntennya disebatnya. Abi ade tabrani, iya saur pangersa bapak ajengan kedah angkat, cenah ngiring ke itu pelatihan kamana, KBSD, oh siap. Sabtu teh rek di sidang ieu teh. Ku pengurus teh se-Jawa Barat. Pedah ngomong, setelah Abah Anom ada penerus dan ajengan gaos, dialah penerusnya. Apa yang menjadi dasar hukum saya? Ucapan Abah Anom. Maka saya debat dengan pengurus yayasan. Saya katakan, Anda yakin berislam? Apakah Anda karena Islam datang dari Mekah atau Islam datang dari Kanjeng Nabi Muhammad? Oh ya iyalah, jelas. Saya berislam karena datang dari Kanjeng Nabi. Begitu? Sepakat? Sepakat. Saya tarik benang merah. Kenapa Anda yakin? Karena Nabi tidak mustahil bohong. Betul? Betul. Sekarang giliran saya. Saya bermursyid kepada Abah Aos atas petunjuk lisan langsung Abah Anom. Bukan atas ijma wakil talqin, ijma yayasan. Karena yang datang dari yayasan, yang datang dari ijma wakil talqin tidak mungkin benar. Tapi yang datang dari lisan suci Abah Anom pasti benar. Saya salaman. Tidak mau dia orangnya. Tidak. Ya sudah kalau tidak mau. Anda saya. Lompang we sorangan. Da baheula mah sorangan awing teh. Kasih narasa teh. Nu maturan Allah. Kan bae. Manakib diboikotkeun bae. Setelan saya dulu begini. Kalau diboikot. Kalau diboikot biasa make sarung. Semenjak diboikot datang ke manakiban tara ditanya, tadi ieu padahal teh bidang dakwahna. Karena tadi nyahun mengakui aja enggak sebagai mursyid. Ieu teh harita teh diboikot teh ditanya teh naon. Make celana teh siap-siap waspada bisa naon lincah pan. Kitu pan urang teh. Ai make sarung pan gejek urang teh kitu heula mun sarung mah. Mah siap heula meunang ngaraut ieu mah teh kitu. Ngomong teh siap jeung gelutna. Mata Abah ngomong di Masjid Raya Jawa Barat. Ka anakna Pak Jago. Sep kadieu. Asep mah anak Jago, Pak Jago. Tah ieu Lukman. Ieu ku ieu, ieu mah siap jeung tempurna. Naon we mah siap jeung gelutna. Teu cukup ilmu hayu. Lain sombong, membuktikan pertanggungjawaban. Paham? Nepi kadinya dai teh Pak. Belusukan sareng Abah Aos ka Jasinga. Waduh, Jasinga teh jauh. Berangkat jam 7 pagi, nyampe asar jam 4. Jauh. Terakhir sama Abah. Talqin semua warga Jasinga. Beres. Jadi murid Abah Anom ketika itu. Saya hampir setengah tahun warawiri ke Jasinga. Orang tidak banyak tahu. Karena saya kerjanya seperti Yon Taipur sama Pak Komandan. Ngerti? Tentara pasti ngerti. Saya Yon Taipur. Batalion intai tempur. Artinya senyap kerjanya. Nggak perlu orang banyak tahu. Tapi hasilnya ada. Ini orang Yon Taipur kalau di Angkatan Darat mah. Dulu mah Ton Taipur. Sekarang lebih diperbesar jadi batalion. Dulu peleton. Dulu sekelas peleton. Sekarang sudah sekelas batalion. Namanya Yon Taipur. Yang kerjanya senyap. Tapi nyata. Siap? Siap ngagedekeun Cimahi, siap orang Cimahi? Bayahna rek kusaha deui lamun teu ku urang. Nya. Adapun bisik-bisik tetangga di pararuguh eta mah anggap we naon teh anjing mengonggong kapilah da dispasi eta teh. Ieu teh 17-an we unggal poe nya eta kitu teh haur teh. Itu 17-an unggal pelehkeun bae. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.